Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan membaca Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terakhir sampai dengan perkataan Imam Al-Muzani, alhamdulillahi ahaqqu man dzukira wa aula man syukira. Wa alaihi uthni al-wahidu samadu alladhi laysa lahu sahibatan wala walada. Jala anil mathili fala syabiha lahu wala adila sami'u al-basirul alimu al-khabiru al-mani'u ar-rafi'u. Segala puji bagi Allah, ya, zat yang paling berhak untuk diingat, yang paling utama untuk disyukuri. Kepadanya lah ya aku memuji, yang Allah Ta'ala Al-Wahidu, Maha Tunggal, Maha Esa. Kemarin sampai sini ya. Kemudian Allah As-Samad, ya, bahwa Allah Ta'ala adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Laisa lahu sahibatan wala walad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak memiliki istri maupun anak. Ya, laisa lahu sahibatun. Laisa lahu sahibatun wala walad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala istri maupun anak. Dan ini sebagaimana ya dalam surat Al-Jin. Di surat Al-Jin ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu ta'ala jaddur rabbina mattakhadha sahibatan wala walad. Dan sesungguhnya maha tinggi kemuliaan Rabb kami, dia tidak beristri dan tidak pula memiliki anak. Ya, ini tentu ayat ini dan juga ayat-ayat yang serupa dalam surat Al-Ikhlas ya sama, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung, maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Sebab ketika kita menisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki istri ataupun memiliki anak, maka sungguh itu merupakan suatu kekurangan. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Ya. Dan beliau mengatakan jalla anil mathili fala syabiha lahu wala adil. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, ya, jauh dari yang semisal, maksudnya tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang serupa baginya maupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah semua sudah memahami dan pernah mendengar bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di surat Asy-Syura ya ayat yang ke-11. Kemudian beliau juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami'ul Basiru.
Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua bentuk suara, ya, tanpa terkecuali. Artinya semua bentuk suara itu mau yang lirih, mau yang samar, mau yang keras, mau yang macam-macam, ya. Pernah ada suatu hari atau suatu ketika, seorang wanita sahabiat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si wanita ini dia berbincang-bincang atau ngobrol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan dirinya dan suaminya. Ya. Perbincangan itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang berada di ujung kamar. Cuman sebagian perbincangan atau obrolan itu tidak jelas didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, enggak jelas, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul awswata laqad ja'at al-mujadilatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara-suara. Telah datang al-mujadilah, seorang wanita yang dia mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku, kata Aisyah, ada di sisi rumah atau ada di ujung rumah. Dan aku tidak bisa mendengarkan perkataan si wanita tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu tentang keadaan suaminya, di surat Al-Mujadilah ayat 1. Si wanita ini yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena dia telah dizihar oleh suaminya. Apa itu zihar? Menjadikan istrinya sebagaimana atau menjadikan sebagian dari istrinya itu seperti mahramnya. Contoh misalnya seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibuku. Ya, kamu seperti punggung ibuku. Atau seperti adiknya atau sebagainya, ya. Maka itu merupakan bentuk zihar, ya, bentuk zihar, ya. Dan masalah zihar ini masuk dalam bab, kalau dalam fikih, bab masalah talak, ya, termasuk ke dalam pembahasan fikih itu dimasukkan dalam bab talak, ya. Maka seorang suami yang dia menzihari istrinya, kalau memang benar ya telah terjadi zihar, maka harus dipisahkan. Harus dipisahkan karena sudah tidak halal lagi buat si suami, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Tersisa masalah, ya, bagaimana kalau ternyata, ini sedikit ya tentang zihar. Bagaimana kalau ternyata kita mengatakan pada istri kita, Mi, Umi, atau Mah? Apakah ucapan itu sebagai bentuk zihar? Orang Arab itu kalau ngomong, bicara sama pasangannya, langsung nama. Langsung nama. Atau berbicaranya menggunakan kunyah. Misalnya kita punya anak namanya Abdullah atau Umar misalnya. Kita bilang sama istri kita, wahai Umar. Atau langsung namanya. Siapa namanya? Misalnya Zainab, bilang aja Zainab, gitu. Kalau ada suami atau ada istri yang ngomong kayak gitu di kita, zaman kita maksudnya, di budaya kita, bicara seperti itu gimana kira-kira? Enggak sopan, ya. Nama suaminya ada Mas Slamet di sini misalnya. Enggak ada, ya. Nama suaminya Slamet misalnya, mohon maaf Mas Slamet, ya. Contoh aja. Lalu dia ngomong, Mat, Slamet, uang beras habis nih, gimana ini gitu. Ah, itu enggak gitu, ya.
atau langsung kepada istrinya ngomong dengan nama istri langsung. Nama istri langsung. Itu kan tidak ini ya, di budaya kita tidak tidak sopan. Ya. Ada cerita, dikit aja ada cerita. Ada seorang teman dia di bagian keuangan. Di bagian keuangan, terus depannya itu kantor mudir. Ya, kantor depan mudir. Saya nggak sebut nama mudirnya. Sebut aja Fulan. Lalu istrinya nelpon ke kantor. Diterimalah oleh bagian keuangan. Halo, assalamualaikum. Ya, Fulan ada. Langsung nyebut nama si mudir tersebut. Fulan ada, begitu. Nggak ngomong ada Mas ini nggak atau ada Pak ini nggak, kan gitu ya? Kan enak ya. Langsung ngomong sebut nama. Ya memang begitu. Ya kebiasaannya memang begitu. Ya wallah alam, sebutan umi, ya sebutan mama, sebutan itu atau yang sejenisnya itu tidak termasuk ke dalam zihar. Ya meskipun ada sebagian ulama ya yang mengatakan itu juga termasuk bagian dari zihar. Ya. Tapi wallah alam, pendapat yang kami ikuti itu adalah ucapan umi, ucapan mama atau sejenisnya kepada istri kita. Terlebih itu dalam rangka untuk mengajarkan anak kita. Kalau manggil ke istri kita itu manggilnya adalah umi atau mama, ya sapaan-sapaan yang sifatnya santun dan seperti itu tidak termasuk ke dalam zihar. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, jadi wanita ini dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah tidak mendengar apa yang disampaikan oleh si wanita tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar suara kita meskipun kita berbisik, bahkan dalam apa yang terbesit dalam hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahuinya. Ya. Lalu kata Imam Al-Muzani, Al-Alimul Khabir, Allah yang maha berilmu lagi maha mengetahui. Al-Khabir di sini maksudnya adalah maha mengetahui secara detail. Ya, maha mengetahui secara detail. Sebentar. Kalau disebut Al-Alim, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kalau disebut Allah Al-Khabir, maksudnya adalah Allah ya mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang detail, hakikatnya maupun akibatnya. Allah itu maha mengetahui. Itu disebut dengan Al-Khabir. Ya. Al-Alimul Khabir, Allah yang maha berilmu lagi mengetahui secara detail hakikatnya, keadaannya, akibatnya. Allah Ta'ala maha mengetahui hal tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui yang belum terjadi. Allah Ta'ala maha mengetahui yang sedang terjadi. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang tidak akan terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi. Ya, bisa diulangin? Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui yang belum terjadi. Allah maha mengetahui yang sedang terjadi. Allah maha mengetahui yang akan terjadi dan Allah maha mengetahui yang tidak akan terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi. Allah maha mengetahui. Ya. Inilah yang disebut dengan Al-Khabir, mengetahui secara detail. Mungkin kalau mengetahui yang belum terjadi kita sudah paham, yang belum terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Cuman kalau yang nomor 4 gimana? Allah maha mengetahui yang tidak akan terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi. Contohnya adalah tentang remedial, bukan ujian ya. Remedial amal kalau saya bilang, yaitu tentang permintaan orang kafir di neraka untuk dikembalikan ke dunia. Kan orang kafir minta, ya, agar dikembalikan ke
ke dunia. Permintaan orang kafir di neraka untuk apa? Dikembalikan ke dunia. Biar orang kafir ini dia bisa mengulang amalan. Sehingga dia bertobat, menjadi orang yang soleh, menjadi taat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah ini akan terjadi? Jawabannya apa? Tidak. Dan Allah tahu itu tidak akan terjadi. Dan Allah Maha mengetahui bagaimana kalau itu terjadi. Allah Ta'ala kemudian berfirman di surat Al-An'am ayat 28. Walau ruddul adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali melakukan hal yang dilarang terhadapnya dan sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Ya. Jadi percuma dikembaliin juga. Remedial amal. Minta dikembalikan ke dunia. Lalu kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, Al-Mani'ur Rafi'u, Allah yang maha mencegah lagi maha tinggi. Ya. Cuman di sini ada catatan. Kan di situ Imam Al-Muzani mengatakan apa? Al-Mani'u, ya kan? Al-Mani' ya, bukan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau di sini menggunakan kata Al-Mani'u ya, hanya sekadar mengabarkan tentang Allah Ta'ala atau menafsirkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bermaksud menyebutkan Al-Mani'u itu adalah sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan maksud dari yang maha mencegah, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencegah, maksudnya adalah yang pertama, Allah maha mencegah ya segala hal perbuatan buruk. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita hafalkan, ya ibadi innakum lan tablughu darri fataduruni. Dalam hadis qudsi ya, waktu kita belajar Arba'in Nawawi ya. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan kemudorotan kepadaku hingga memudorotkan aku, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama, Allah maha mencegah segala macam perbuatan buruk terhadapnya, terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya ya. Yang kedua, maha mencegah perbuatan buruk kepada hamba-hambanya. Yang kedua, maha mencegah perbuatan buruk terhadap hamba-hambanya yang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mencegah atau menahan rezeki bagi seseorang sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Ya. Adapun Ar-Rafi, ya kan tadi disebutkan Al-Mani'ur Rafi'u. Ar-Rafi maksudnya adalah Allah yang maha tinggi, ya. Lagi meninggikan kedudukan orang-orang yang Allah kehendaki. Itu namanya Ar-Rafi. Allah itu maha tinggi, ya. Lagi meninggikan kedudukan orang-orang yang dikehendakinya. Allah meninggikan orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah merendahkan orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, seperti itu. Contohnya adalah dalam firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah tinggikan orang yang beriman di antara kalian. Ya. Atau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah yarfa'u, mengaum, Allah angkat suatu kaum dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharina, dan Allah merendahkan kaum lain dengan sebab apa? Al-Quran. Dalam riwayat Imam Muslim. Artinya adalah Allah memuliakan bagi orang-orang yang mereka menjadi ahlul Quran. Ahlullah, keluarganya Allah. Siapa yang dimaksud dengan keluarganya Allah? Ahlul Quran. Apakah ahlul Quran itu bisa, ahlul Quran itu tidak semata-mata yang menghafal Quran. Ya, tapi juga dia mempelajarinya, dia mengamalkannya, dia menghafalkannya, dia mengaplikasikannya dan seterusnya. Itu juga termasuk dari ahlul Quran. Ya, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian kaum dengan Al-Quran. Ya, Al-Quranul Karim, tidak mengamalkan hukum-hukumnya, tidak beriman terhadap kabar yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, tidak menghafalkannya, tidak mengajarkannya, dan seterusnya. Ya, semoga kita dan juga anak-anak keturunan kita termasuk ya menjadi ahlullah, keluarganya Allah, yaitu ahlul Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alin ala arsyihi, ya, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Fi majdihi bizatihi, dalam kemuliaannya dengan zatnya. Wa huwa danin bi'ilmihi, dan dia dekat dengan ilmunya, min khalqihi, dari hambanya. Ahata ilmuhu bil umuri, dan dia, ilmunya meliputi segala perkara. Ya. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwa al-jawadul ghafur, dan dia mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya, dan Allah Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Kemudian beliau menyampaikan ayat ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala sesuatu yang disembunyikan di dada. Di surat Al-Mu'min, atau juga biasa dikenal dengan surat Ghafir, ayat 19. Baik, kita akan membacakan syarahnya, ya. Pada perkataan Imam Al-Muzani, alin ala arsyihi, Allah itu ya tinggi, ya maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan dia dekat dengan ilmunya dari makhluknya, ya. Disebutkan dalam syarah oleh Syekh Khalid, Rabbuna subhanahu wa ta'ala, Allah ya Rabb kita, alin bizatihi, tinggi zatnya, luhur zatnya, fawqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan hal itu, bersama dengan ketinggian dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, wa huwa qaribun min khalqihi, Allah itu qarib, dekat dengan makhluknya, ya'lamu kulla syai'in, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, wala yagibu anhu, dan tidak ada yang gaib darinya. Maksudnya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Ilmun syai'in, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui segala sesuatu Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, ya Allah Ta'ala, ya fawqa arsyihi, ya berada di di atas arsy-Nya, ya. Namun bersama dengan itu ilmunya itu ada
ya, bersama dengan makhluknya, ya. Lalu beliau di sini menyebutkan tentang 18 dalil, menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim tentang 18 dalil berkaitan al-ulu, ya, berkaitan dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan wal adillatu ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala bizatihi fawqal arsy katsirah. Ya, dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya yang di atas arsy itu banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ada 18 dalil. Kita akan membaca 18 ini. Dalil yang pertama adalah, ya, at-tasrihu bil fauqiyah, ya, makrunatan bi adatin min al-ma'inah al-mu'inati li fauqiyati dzat, ya, pernyataan al-fauqiyah, pernyataan bahwasanya Allah itu fauqa, ya. Kita sebut aja yang pertama adalah pernyataan al-fauqiyah, ya. Dengan diawali kata atau huruf min. Contoh, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbuhum, ya, yakhafuna rabbuhum min fauqihim. Mereka takut terhadap Rabb mereka min fauqihim, yang di atas mereka. Ya, di sini menggunakan kata fauqa. Ya, fauqa artinya ada apa? Di atas. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alim bizatihi, ya, luhur atau tinggi zatnya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, penyebutan al-fauqiyah mujarrodatan. Ya, penyebutan al-fauqiyah mujarrodah. Mujarrodah itu bersendirian, ya, tunggal. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dan dia al-qahir, yang berkuasa, fauqa, di atas, ibadihi, ya, hamba-hambanya. Nah, ini yang kedua, surat Al-An'am ayat 18. Dalil yang ketiga tentang masalah al-ulu, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala atau keluhuran Allah Subhanahu wa taala. At-tasrihu bil uruji ilaihi subhanahu wa ta'ala, berkaitan pernyataan bil uruj ilaihi, naik kepadanya. Contoh firman Allah Ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan Jibril naik kepadanya. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Ya. Lalu kata Syekh, wal uruju la yakunu illa a'la. Yang namanya al-uruj, naik, tidaklah ada kecuali apa? Ke yang tinggi. Seperti itu maksudnya. Ya. Yang keempat, dalil yang keempat. Dalil yang keempat, at-tasrihu bis-su'udi ilaihi. Pernyataan dengan kata as-su'ud ilaihi. Ya, as-su'ud ilaihi. Contoh, Allah Ta'ala berfirman di surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya, ilaihi, kepadanya, yas'adu, naik
Al-kalimu, perkataan at-thayyibu yang baik. Ya, surat Fatir ayat 10. As-su'ud la yakunu illa a'la, yang namanya as-su'ud naik, ya. Tidaklah itu terjadi kecuali apa? Kemana? Ke atas. 5. Ya, semoga dicatat biar kayak santri beneran. Insya Allah santri beneran di sini. Yang kelima, at-tasrihu bi raf'ihi ba'dal makhluqati ilaihi. Ya. Yaitu pernyataan bi raf'ihi, dengan mengangkat sebagian makhluk-makhluknya. Contoh di surat, oh ini salah ketik ini. Surat An-Nisa, bukan surat Al-Masa. Ini salah, ya. Surat An-Nisa ayat 158. Allah Ta'ala berfirman, barrafa'ahullahu ilaihi. Tetapi sebenarnya rafa'ahullahu, Allah mengangkatnya, ya, ilaihi, kepadanya. Siapa maksudnya? Nabi Isa alaihi salam. Di sini menggunakan redaksi rafa'ahullahu, Allah mengangkatnya ilaihi, kepadanya. Yang namanya mengangkat, dari mana ke mana? Yang keenam, dalil 6. Ustaz akehman walu langsung. Ya. Sengaja. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala fawqa ala arsyihi, dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Yang kita meyakini Allah fawqa ala arsyihi, ya, fawqa ala arsyihi, dan yang ada di mana-mana adalah apanya? Ilmunya, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Nah itu. Adapun secara zat, ya, ala sama ulu, secara mutlak. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal aliyul azim, dan dia al-ali, maha tinggi, al-azim, lagi maha besar, lagi maha agung. Surat Al-Baqarah ayat 255. Contoh kedua, innahu aliyun hakim, sesungguhnya ya Allah aliyun, ya, maha tinggi, hakimun, maha bijak sana. Surat Asy-Syura ayat 51. Dalil yang ke-7, at-tasrihu bitanzilil kitabi minhu, dengan pernyataan apa? At-tanzilul kitab minhu, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan darinya. Contoh di firman Allah surat An-Nahl ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus. Siapa yang dimaksudkan ruhul qudus? Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran min rabbika, dari Rabbmu, bil haq, ya, dengan benar. Nah, pakai kata apa? Nazzala, menurunkan. Lalu kata Syekh, wan nuzulu yakunu min a'la ila asfal. Yang namanya turun itu terjadi apa? Dari yang atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu namanya nuzul. Dalil 8. Yang ke-8, tenang, masih ada 10. At-tasrihu bi ikhtisasi ba'dul makhluqat bi annaha 'indahu. Pernyataan tentang pengkhususan sebagian makhluk-makhluknya, bahwasanya mereka itu di sisinya. Ya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Na'am.
Innalladzina 'inda rabbika, sesungguhnya malaikat berada di sisi Rabbmu. La yastakbiruna, mereka tidak enggan an ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Di surat Al-A'raf ayat 206. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian makhluk-makhluknya itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk dari dalil yang ke-8 di surat Al-Anbiya ayat 19. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Walahu, dan miliknya, maksudnya dan milik Allah Subhanahu wa taala. Man fis samawati wal ardi, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa man 'indahu, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. La yastakbiruna, mereka para malaikat itu tidak enggan an ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Wa la yastahsiruna, dan tidak capek dan tidak letih beribadah. Dalil yang ke-9. At-tasrihu bi anna subhanahu fis sama ay 'alas sama. Pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, maksudnya adalah 'alas sama, di atas langit. Allah taala berfirman, a'amintum man fis sama, apakah kalian beriman ya terhadap yang ada di langit, maksudnya yang ada di atas langit. Surat Al-Mulk ayat 16. Dalil yang ke-10 yaitu tentang istiwa, istiwa yang biasanya didahului menggunakan kata ala. Contoh ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Ya, di surat Al-A'raf ayat 54. Mungkin ini dalil yang familiar di telinga kita. Adapun dalil-dalil yang lain belum. Nah, tenang, ini baru 10 kok. Masih ada 8. Ya, 8 selesai, kita bacakan, selesai juga majelis malam ini. Baik, dalil yang ke-11. Ya, betul ya. Berkaitan tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Mengangkat tangan dalam ketika berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alim. Doa itu artinya apa? Minta kan? Yang namanya meminta itu datang dari siapa ke siapa? Dari yang rendah ke yang tinggi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifron." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yastahi, malu terhadap hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Maksudnya adalah tanpa mengabulkannya. Artinya adalah orang yang meminta kepada Allah niscaya akan Allah kabulkan. Seperti itu maksudnya. Nah, yang mengangkat tangan, rafa'a ilaihi yadaihi. Dalil yang ke-12. Tentang dalil yang ke-12 tentang an-nuzul, ya. Turunnya Allah Ta'ala pada setiap malam ila sama'i dunya, ke langit dunia. Dalam sebab insya Allah ini sudah kita
sering dengar. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan masalah ini, yanzilu rabbuna kulla lailatin fi thuluthil lailil akhir. Ya, Rabb kita turun di setiap malam sepertiga malam yang akhir. Ya, yang namanya nuzul ya tentu itu adalah dari atas ke bawah. Cuman kita nggak usah nanya ya, nggak usah mikir bagaimana caranya, nggak usah wis. Haknya Allah ya. Kita cukup mengimani, kita cukup menetapkan apa yang Allah tetapkan berkaitan dengan dirinya. Adapun kaifiahnya kita nggak usah repot-repot ya. Dalil 13, yang ke-13. Al-isyaratu ilaihi hissan ilal uluwi. Yang ke-13 adalah isyarah ya. Meyakini al-ulu. Ya, isyarat meyakini al-ulu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika haji wada, Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya. Ya, lalu beliau SAW setelah menyampaikan wasiat, beliau mengatakan Allahumma syhad. Sambil tangannya kemana? Jarinya kemana? Ke atas. Allahumma syhad. Ya Allah, Engkaulah saksi. Ya. Di sini saya memberikan bantahan kepada Jahmiyah, Mu'tazilah sama orang-orang filsafat. Itu enggak kita baca ya. Yang penting dalilnya kita tahu dulu. Dalil yang ke-14 yaitu pernyataan dengan lafaz al-aina ya, yang berkedudukan mata. Contohnya adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada siapa? Seorang budak wanita. Rasulullah bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kemudian si wanita itu mengatakan, Fis sama, di langit. Fa asyarat ila samai bi isba'iha. Kemudian dia berisyarat ya ke langit dengan apa? Jarinya. Ketika mengatakan fis sama, seperti itu. Ya. Dalil yang ke-15 yaitu dalil persaksian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya persaksian tadi itu benar. Yang persaksian siapa? Si wanita tadi itu benar. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW memberikan kesaksian tentang suatu hal, ya, maka itu menunjukkan kebenaran, menunjukkan al-haq. Ketika ditanya Aina Allah, ya dia berisyarat dengan jari telunjuknya ilas samai atau fis samai. Lalu Rasulullah bertanya lagi, man ana, siapa aku? Lalu dia berisyarat dengan jarinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah Rasul, ya, engkau adalah utusan Allah. Dalil yang ke-16 yaitu tentang keadaan Fir'aun yang dia berhasrat untuk naik guna melihat Robnya Musa alaihi salam. Dia berkata kepada Haman pembantunya, Ya Hamanu, ya Hamanu benili sorohan la'alli ablugul asbab. Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu langit.
Ya. Dia ingin membuktikan kalau dia punya bangunan yang tinggi, kemudian sampai langit, dia akan membuktikan, tuh, Musa berbohong. Musa seorang pendusta. Tidak ada Robnya di sana. Ya. Dalil yang ke-17. Berkaitan dengan pengkabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimana waktu itu Rasulullah menerima perintah sholat dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat kemana? Sidratul Muntaha. Ya, harusnya orang-orang yang mereka meyakini Allah ada di mana-mana, dia kudu ngerti dong peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya. Baik. Lalu ketemu Nabi Musa alaihissalam, ditanya, dapat berapa rakaat? Kalau bahasa kita ya. Ya. 50. Wah, itu buat umatku saja berat, apalagi umat kamu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Irji ila rabbika. Balik sana, kembali lagi kepada Rabbmu. Ya. Fashalhu at-takhfif, minta kepadanya keringanan. Kemudian Nabi SAW balik lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yanzilu ila Musa, kemudian turun lagi kepada Nabi Musa. Baik, itu menunjukkan bahwasanya Allah ya fawqa fi zatihi. Ya. Terakhir, dalil yang ke-18, ikhbaruhu ta'ala an nafsihi, pengkabaran Allah Ta'ala berkaitan tentang dirinya. Ya. Yang dimana begitu pula pengkabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang masalah tambahan kenikmatan yang diperoleh oleh ahli surga. Apa itu? Ahli surga itu udah dapat nikmat, cuman Allah tambah. Apa itu? Dengan ya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karu'yati syams. Seperti apa? Seperti melihat matahari dan juga bulan purnama, artinya tidak ada penghalang. Ya, artinya tidak ada penghalang. Itu kenikmatan tambahan. Ya. Disebutkan dalam hadisnya itu seperti apa? Matahari dan bulan. Bukan berarti kemudian kita samakan Allah Ta'ala itu seperti matahari dan bulan. Bukan. Cuman keadaannya maksudnya. Matahari dan bulan di mana? Di atas. Ya, itu 18 dalil. Ya, berkaitan dengan ketinggian atau keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahin satu. Jadi 19. Apa itu? Di antara keutamaan atau keadaan orang yang puasa Senin Kamis itu apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena pada hari itulah amalan-amalan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya naik dari mana ke mana? Baik. Jadi sekali lagi ya, ini berkaitan dengan masalah al-ulu, ya, keluhuran atau ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetapkan apa yang Allah telah menetapkannya bagi dirinya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetapkan. Adapun kaifiyahnya, ya, tata caranya, bagaimananya, ya, itu tidak boleh kita membayangkannya, menyerupakannya dan seterusnya. Ya, wallahu a'lamu bishawab.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.